Assalamualaikum. Jadi ulang tahun Hari Koperasi ini benar-benar seru karena ada yang ngadain acara dari TV Desa di Semarang sama teman-teman alumni Undip. Itu dari jam 7 pagi sampai jam 3. Pas jam 1 lebih HP-nya panas, jadi putus tadi nggak bisa masuk lagi. Tapi ternyata itu takdir karena saya jadi masuk ke acaranya Iluni UI, malahan ngadain juga soal koperasi. Ternyata bagus juga. Ada Mas Firdaus, Mbak Ninik sama Tante Rike dia Pitaloka. Keren sekarang Tante Rike, hebat udah di DPR makin matang gitu kan. Nah, tapi saya mau menyampaikan saja gitu kan nih. Jadi di sore ini gitu kan, setelah dengar banyak para pembicara, kemudian juga diskusi, baca lagi namanya koperasi itu kan seperti apa. Jadi masih ada kendala-kendala manajemen, struktur, budaya gitu kan di orangnya itu kan. Kemudian juga ada kendala di aturan main yang dari dulu undang-undangnya masih tetap aja debat gitu kan. Apakah mau jadi koperasi modern yang bisa berdagang atau berusaha lebih bebas, yang penting masyarakatnya atau anggota koperasinya sejahtera gitu kan. Atau ya ada yang terus bicara soal prinsip-prinsip saja gitu, di situ masih berkutat kan. Nah, saya sih silakan aja lah itu pikirin gitu kan. Nah, tapi kalau saya lihat gitu kan dari proses yang terakhir justru menarik ketika Teh Rike bilang koperasi itu primer, sekunder di provinsi, kemudian juga atau di tingkat berikutnya, tapi ujungnya tuh kalau tuh kan se-Indonesia, induk koperasi maksudnya. Nah, tapi itu ada Dewan Koperasi Indonesia. Nah, Dewan Koperasi itu ujung-ujungnya itu kalau dari APBN berarti seperti orang gajian gitu kan, walaupun niatnya mungkin pengen membesarkan koperasinya gitu kan, tapi ini diindikasikan bahwa sudah puluhan tahun nggak berubah-berubah gitu kan. Nah, kalau nggak berubah-berubah sudah puluhan tahun, kalau koperasi-koperasi di Indonesianya maju dan pesat, besar-besar, itu sih bukan pilihan. Kenapa? Karena itu bisa jadi pengorbanan. Koperasinya maju besar gitu kan, dan itu pasti pengabdian tuh kalau begitu. Nah, tapi kalau rebutan anggaran, kemudian rebutan pasal-pasal, koperasinya nggak maju, udah puluhan tahun, terus kemudian ini juga terkesan juga rebutan anggaran belanja negara gitu kan, untuk lembaganya. Nah, kalau ini benar begini berarti ini mirip-mirip nih sama berbagai kejadian di negeri ini gitu kan. Di soal alkes gitu, obat, petani, beras, impor gitu kan, terus garam gitu kan. Termasuk perampasan tanah. Ini kayaknya mirip-mirip nih, walaupun perlu diinvestigasi lagi, perlu dilihat lagi indikasinya lebih jauh. Nah, tetapi kalau lihat seperti ini gitu kan, jadi ini makin nyata nih untuk Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin dan Kiai Haji Maruf Amin, bahwa tolong diteliti lagi, tolong diinvestigasi lagi, diperdalam lagi, karena terbukti bahwa koperasi itu sejak tahun akhir 90-an pasca reformasi masuk ke era sampai hari ini, itu tidak terdengar lagi koperasi yang besar, yang menggelegar, yang banyak majunya gitu kan. Kalaupun ada itu tidak muncul. Nah, kalau itu terjadi untuk tahapan Indonesia, karena ternyata juga kalau dilihat itu sampai 40.000 koperasi dianggap mati gitu kan karena tidak ada kegiatannya. Nah, yang dikhawatirkan itu nunggu anggaran APBN. Jangan-jangan ini, mohon maaf nih, jangan-jangan gitu kan ada sesuatu yang lebih dalam dari situ gitu kan. Jadi bukan persoalan teknis lagi,
bukan persoalan yang sederhana-sederhana, tapi ada sesuatu yang menghambat yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin supaya koperasinya bisa lebih maju dan berkembang. Karena saya ulangi lagi, sekarang ini krisis, terus UMKM dan koperasi ini insya Allah bisa jadi salah satu garda yang bisa mempercepat pemulihan krisis ini yang terus terjadi. Jadi demikian, semoga ketemu persoalannya yang saya indikasikan tadi gitu kan. Pastilah kalau diperdalam itu segera ketemu, nggak sulit kok itu. Nah, dan segera diperbaiki. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.